Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 8. Tiba-tiba Kuat Lin melompat bangun karena mendengar gerakan di belakangnya. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, sedikit suara saja cukup membuat dia siap waspada. Ketika dia membalik, dia melihat Han Tiong yang berdiri di situ sambil memandangnya dengan senyum ramah. Kuat Lin yang kini sudah sembuh sama sekali, memandang penuh keheranan lalu menegur, "Siapakah engkau? Dan mengapa aku bisa berada di tempat aneh ini?" Melihat sikap gadis ini dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, legalah hati Raja Han Tiong. Sikap dan kata-kata itu sudah cukup membuktikan bahwa Kuat Lin telah sembuh sama sekali, telah kembali kepada keadaan sebelum mengalami tekanan batin hebat, maka tentu saja tidak mengenalnya dan tidak mengerti mengapa dan bagaimana bisa berada di pulau itu. "Nona, girang hatiku mendapat kenyataan bahwa Nona telah sembuh dari lupa ingatan yang Nona derita belasan hari ini." "Lupa ingatan? Sekaranglah aku kehilangan ingatan karena aku tidak mengenal engkau dan tidak tahu mengapa dan bagaimana aku bisa berada di tempat ini." "Memang begitulah. Tadinya Nona lupa ingatan, dan baru sekarang Nona sadar sehingga Nona lupa lagi apa yang Nona telah alami selama belasan hari ini. Sungguh aku ikut merasa berduka dan terharu akan nasib Casa Sin Siap yang amat malang." Tiba-tiba wajah itu menjadi merah sekali dan kemudian berubah pucat. Kau tahu apa yang terjadi kepada kami?" Raja Han Tiong tersenyum dan memandang wajah yang mengguncangkan hatinya itu dengan senyum mesra. "Tentu saja, Nona. Aku dan muridkulah yang mengubur jenazah 12 orang suhengmu, dan aku dan muridku pula yang menolongmu membawa ke sini kemudian mengobatimu sehingga sembuh hari ini. Aku adalah Raja Han Tiong, Raja Pulau ini dan kau berada di Pulau Es." Mata yang indah ini terbelalak. "Apa? Di Pulau Es dan aku telah mendengar nama besar Pangeran Han Tiong. Sekarang telah menjadi Raja Han Tiong, Raja sebuah pulau kecil tak berarti, Nona, dan aku belum mengetahui namamu karena selama ini kau tidak menyebut namamu." Kuat Lin menjatuhkan diri berlutut dan menahan isaknya. "Saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Paduka, dan maafkan kalau saya tidak mengenal penolong saya. Saya bernama Kuat Lin, orang termuda Cap Sa Sin Hiap, dan kalau Paduka menaruh kasihan kepada saya ingin segera pergi dari sini, sekarang juga. Nona aku adalah seorang yang tidak bisa menyimpan rahasia hati. Ketahuilah, semenjak pertama kali melihatmu dan melihat penderitaanmu, timbul rasa iba dan sayang di dalam hatiku. Karena itu, kalau kiranya engkau suka aku akan merasa berbahagia sekali kalau Nona mau tinggal di dalam istanaku ini, sebagai seorang istriku, istri kedua." Kuat Lin terkejut sekali. Dia telah berhutang budi kepada raja ini, dan sekarang raja ini secara demikian terus terang menyatakan cintanya dan ingin mengambil dia sebagai istri. Dia menjadi istri raja? Dia yang telah dinodai oleh Pajiu Kaiong. "Tidak. Maaf, saya harus pergi sekarang juga. Hanya satu tujuan hidup saya, dan Paduka tentu tahu, yaitu untuk membunuh iblis Pajiu Kaiong." Han Tiong mengangguk-angguk. "Aku mengerti dan aku sudah menduga bahwa seorang darah perkasa seperti engkau tentu saja tidak akan mau menerima tawaranku dan tidak mungkin aku mengharapkan seorang darah seperti Nona akan jatuh cinta begitu saja kepadaku. Akan tetapi aku pun tidak terlalu mengharapkan yang ajaib. Aku jatuh cinta kepadamu, Nona, dan adanya aku berani meminangnya secara terang-terangan, karena aku yakin Nona akan menerimanya berdasarkan cita-cita tunggal Nona itulah. Bagaimana mungkin Nona akan membalas dendam kepada Pajiu Kaiong, sedangkan Cap Sa Sin Hiap saja tidak mampu mengalahkannya. Akan tetapi kalau engkau menjadi istriku, soal membalas dendam kepada Pajiu Kaiong sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan." Ucapan ini berkesan mendalam, memang buat Kuat Lin termangu-mangu. Dia bukan gadis lagi dan tidak mungkin dia menjadi istri orang, dan baginya setelah berhasil membalas dendam, hanya kematianlah yang akan mengakhiri noda yang dideritanya. Akan tetapi, menjadi istri kedua Raja Han Tiong yang sakti, lain lagi halnya, apa pula kalau orang sakti itu sendiri sudah tahu akan keadaannya. Apakah Paduka akan mengajarkan ilmu kesaktian kepada saya?" Tanyanya dan kini dia mengangkat muka, memandang raja itu, diam-diam harus mengakui bahwa laki-laki ini gagah dan tampan, sungguh pun usianya tentu tidak kurang dari 40 tahun. "Terserah kepadamu. Kalau engkau suka memenuhi hasrat hatiku yang ingin memeristrimu. Kalau kau menghendaki, dalam waktu pendek saja aku dapat menangkap musuhmu itu dan menyeretnya ke depan kakimu. Atau, engkau boleh mempelajari ilmu dan aku berani tanggung bahwa selama setahun saja engkau akan mengalahkan musuhmu itu. Benarkah itu?" "Nona Kuat Lin. Han Tiong bukan orang biasa membohong, pula aku tidak ingin mendapatkan dirimu dengan jalan membohong. Aku telah bicara terus terang dan andai kata engkau menolak sekalipun, aku tidak akan memaksamu. Sekarang juga, kalau engkau menolak, akan kusediakan perahu untukmu. Nah, engkau yang memutuskan." Tentu saja timbul keraguan hebat di dalam hati Kuat Lin. Dia mengerti betapa lihainya Pajiu Kaiong.
Tentu saja dapat pergi ke Butongpai dan melaporkan malapetaka yang menimpa Capsha Xinhyap itu kepada gurunya, Ketua Butongpai, Kui Bok Xianjin. Akan tetapi, gurunya sudah tua sekali, dan belum tentu gurunya mau mencampuri urusan dunia, biarpun murid-muridnya terbunuh. Mengandalkan para saudara seperguruan, agaknya akan sukar mengalahkan Pat Jiu Kaiong, dan terutama sekali yang memperberat hatinya, kalau dia pergi ke Butongpai, tentu semua orang akan tahu tentang malapetaka yang menimpa dirinya, bahwa dia telah diperkosa oleh Pat Jiu Kaiong. Kemana dia akan menaruh mukanya kalau semua orang mengetahuinya akan hal itu? Sebaliknya, kalau dia berada di Pulau Es, selain tak seorang pun akan tahu tentang hal yang memalukan itu, juga dia akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan balas dendam itu. Akan tetapi, benarkah pria di depannya ini akan mampu mengajarnya sehingga dalam waktu setahun dia akan lebih pandai dari Pat Jiu Kaiong? Dia tidak akan puas kalau tidak dapat membunuh jembel iblis itu dengan tangannya sendiri. Biarpun dia sudah banyak mendengar nama besar pangeran dari Pulau Es yang kini menjadi raja itu, namun bagaimana dia dapat membuktikan kesaktiannya? Apakah orang ini lebih lihai dari gurunya dan terutama sekali, lebih lihai dari Pat Jiu Kaiong? Perlahan-lahan Kuat Lin bangkit berdiri dan sejenak memandang kepada Han Tiong yang juga sedang memandangnya. Keduanya berpandangan dan akhirnya Kuat Lin berkata, saya ingin sekali dapat membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Akan tetapi, bagaimanakah saya dapat yakin bahwa dalam setahun saya dapat belajar di sini dan menangkan iblis itu? Han Tiong tersenyum dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya. Inilah pedang yang kutemukan ketika aku dan muridku menolongmu. Kuat Lin menerima pedang itu dan air matanya turun bertitik akan tetapi segera dihapusnya. Itulah Anggue Kiam pedang dari Tosuhengnya. Engkau meragu, baiklah. Kau pergunakan pedangmu dan kau serang aku untuk menguji apakah aku dapat melatihmu selama setahun sehingga kau lebih lihai daripada Pat Jiu Kaiong. Kuat Lin menimang-nimang pedang Anggue Kiam di tangannya. Pat Jiu Kaiong telah dikeroyok oleh dia dan 12 orang suhengnya. Mereka telah mainkan Ngo Heng Kiam, bahkan telah membentuk barisan Sin Kiam Tin ketika mengeroyok kakek iblis itu namun akhirnya mereka semua kalah, sungguh pun sejenak kakek itu terdesak. Kini, kalau hanya dia seorang diri menyerang raja ini, mana bisa dipakai ukuran apakah dia lebih lihai dari Pat Jiu Kaiong? Nona, jangan ragu-ragu. Percayalah, kalau engkau benar rajin belajar, dalam waktu setahun engkau pasti akan dapat mengalahkan dia. Hiat Chiang Hoatsut dan Patmotung Hoat dari kakek itu sebetulnya kosong saja, kata raja itu, seolah-olah dapat membaca isi hati Kuat Lin. Dara itu terkejut, kemudian mengambil keputusan untuk menguji orang ini sebelum dia menyerahkan dirinya yang sudah ternoda itu menjadi istrinya sebagai penebus latihan ilmu untuk membalas dendam. Baiklah, saya akan menguji kepandaian Paduka, harap Paduka bersiap dan mengeluarkan senjata. Hahaha, Pat Jiu Kaiong membutuhkan tongkatnya dan pukulan beracunnya untuk mengalahkan Capsha Xinhyap, akan tetapi aku cukup menggunakan ini. Dia meraih ke bawah dan tangannya sudah membentuk batu karang sedemikian rupa sehingga batu karang itu berbentuk panjang seperti pedang. Harap Paduka siap. Kuan Lin berseru dan tiba-tiba pedangnya menyambar dengan cepat, melakukan tusukan ke arah leher sedang tangan kirinya sudah memukul ke arah dada. Serangan berganda dengan pedang dan pukulan tangan kiri ini merupakan jurus ampuh dari Ngo Heng Kiam Sut. Tiba-tiba tubuh raja itu bergerak, serangan Kuat Lin telah dapat dielakkan dan pada detik berikutnya, leher Dara itu tersentuh ujung batu karang dan dadanya juga tersentuh kepalan tangan kiri Han Tiong. Kuat Lin menjerit lirih karena maklum bahwa kalau tusukan batu dan pukulan tadi dilanjutkan oleh Han Tiong tentu dia telah roboh dan tewas seketika. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah gerakan raja itu. Paduka. Paduka menggunakan jurus Wi Po Liu Hong, air tumpah muncrat pelangi melengkung, dari Ngo Heng Kiam Sut Butongpai. Han Tiong tersenyum, persis sekali dengan seranganmu tadi, akan tetapi jauh lebih lihai karena sekali serang berhasil, bukan? Nah, kalau engkau memiliki kesempurnaan dalam jurus ini tadi, bukankah mudah kau mengalahkan musuhmu? Kuat Lin tertegun, akan tetapi dia masih belum puas. Saya ingin mencoba lagi. Boleh, boleh. Kau seranglah aku 10 jurus yang paling lihai dan aku tanggung bahwa engkau akan kukalahkan dengan jurusmu yang sama. Dengan pengerahan tenaga dan memilih jurus-jurus terampuh, Kuat Lin menyerang lagi. Akan tetapi setiap kali menyerang satu jurus, dia menjerit lirih karena benar saja, dia selalu dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Jurus itu digerakkan oleh Han Tiong sedemikian aneh dan sempurnanya, demikian cepat dan mengandung tenaga mujizat sehingga biarpun dia mengenal jurusnya sendiri, dia tidak sempat lagi mengelak atau menangis. Setelah 10 kali dia terkena sentuhan ujung batu atau usapan tangan kiri lawan yang lihai ini dia menjadi yakin, lalu menjatuhkan diri berlutut. Saya menerima penawaran Paduka. Han Tiong memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya bangun berdiri. Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan wajah raja itu berseri melihat betapa wajah Kuat Lin menjadi merah sekali dan ada kedukaan hebat tersembunyi di balik kemerahan wajah karena malu itu.
Dengan mesra Han Tiong mengusap pipi halus kemerahan itu dan berkata lirih, "Aku tahu, Kuat Lin. Peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saja, Kuat Lin. Aku akan menghapus kejijikan dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan iba kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia." Han Tiong mencium dan mengecup mesra dan halus pinggir mata Kuat Lin, kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan memasuki istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil Te Kuat Lin sebagai istri kedua, sungguh pun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es. Pesta diadakan, pesta yang sederhana saja tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersuka cita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini, Raja akan dikaruniai seorang putera. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga Raja. Ada kekecewaan akan tetapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi Raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir, akan tetapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul Liu Bue yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Kuat Lin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh Raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya dan hal ini terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir Raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa raganya, Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya sedemikian besarnya sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya ini. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan terutama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir. Setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah 9 bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kuat Lin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali, kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang seringkali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa tingginya. Timbullah keinginan hatinya untuk mengangkat diri menjadi permaisuri, dan dia merasa berhak karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki, dan selain menjadi permaisuri, juga menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es. Kalau sudah demikian, baru dia akan mencari dan membunuh Pat Jiu Kaiong. Kebenciannya terhadap kakek iblis jembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merenggut kehormatan dengan memperkosa secara amat menghina akan tetapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Han Tiong, apalagi menjadi istrinya dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Sin Leong belajar ilmu silat dengan tekun bersama suhengnya, Suat Hong yang lincah jenaka. Dan mulai tampaklah bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau para tokoh Kangou ingin memiliki bocah ini dan menjadikan Sin Leong sebagai bahan perebutan, karena dia pantas disebut Sintong. Han Tiong sendiri yang merupakan manusia luar biasa dan memiliki kecerdasan yang disebut Kui Bak Put Bong, sekali melihat tidak bisa lupa lagi, diam-diam menjadi kagum sekali karena dia harus akui bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan pikiran, dia masih kalah oleh muridnya ini. Yang amat mengagumkan hatinya adalah betapa di balik semua bakat yang luar biasa ini terpendam watak yang amat luar biasa, watak yang penuh kehalusan, kelembutan dan kasih sayang dan iba terhadap orang lain yang amat mendalam, di samping watak yang wajar seadanya. Benar-benar seorang bocah yang ajaib. Diam-diam Sin Leong mengerti bahwa diangkatnya Kuat Lin menjadi istri Han Tiong, biarpun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi seorang raja, namun akan mendatangkan banyak ketidakbaikan, terutama di pihak ibu sumoynya. Apalagi ketika dia melihat sikap dan perubahan pada diri bekas pendekar wanita Butongpai itu akan tetapi karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dalam suhunya, maka tentu saja dia hanya berdiam diri, hanya mengikuti perkembangan keadaan dengan hati tidak enak. Yang dikhawatirkan oleh anak yang belum tahu apa-apa memang sungguh terjadi. Semenjak mengambil Kuat Lin sebagai istri kedua, Liu Bue menderita tekanan batin yang amat hebat. Mula-mula tidak terasa olehnya ketika suaminya makin jarang bermalam di dalam kamarnya karena hal ini dianggapnya lumrah setelah suaminya memiliki istri lain yang baru. Akan tetapi perasaan kewanitaannya yang halus segera dapat menangkap kehambaran cinta kasih yang dicurahkan suaminya kepadanya. Dan terutama sekali setelah Te Kuat Lin mengandung, suaminya tidak pernah datang lagi menginap di kamarnya, dan kalau sekali-sekali datang, tidak ada cemburayu dan kemesraan sama sekali, hanya untuk menanyakan kesehatan dan agaknya suaminya datang hanya demi kesopanan belaka. Hati seorang wanita amatlah halusnya, mudah tersinggung, mudah gembira, mudah marah, mudah berduka, mudah jatuh cinta dan mudah pula membenci.
Setelah Quatlin melahirkan seorang anak laki-laki, mulailah hati Liu Bue digerogoti iri dan hal ini mendatangkan kebencian hebat. Dia mulai merasa tersiksa batinnya, merasa kesepian, rasa rindu yang makin menghimpit terhadap belayan kasih sayang suaminya membuat Liu Bue makin tersiksa, menambah kebenciannya terhadap Quan Lin yang makin dipuja suaminya itu. Liu Bue bukan seorang wanita yang gila akan kedudukan. Dia tidak mengejar kedudukan dan dia sama sekali tidak khawatir akan menurunnya derajatnya apabila madunya itu diangkat menjadi permaisuri karena mempunyai seorang putra. Akan tetapi Liu Bue adalah seorang wanita yang haus akan kasih sayang, maka dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batinnya setelah cintanya disia-siakan oleh suaminya yang telah jatuh di bawah telapak kaki Quatlin. Melihat penderitaan batin yang dialami oleh Liu Bue ini, diam-diam bersoraklah para keluarga raja. Bagi mereka, biarpun putra raja bukan keturunan dari seorang ibu yang masih berdarah agung seperti mereka, namun masih lebih baik daripada kalau dilahirkan oleh seorang ibu seperti Liu Bue, hanya anak seorang nelayan pulau es rendah. Pula kebencian mereka yang terdorong oleh iri hati terhadap Liu Bue membuat mereka condong kepada Quan Lin sehingga kelahiran Han Buong, nama putra itu, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga raja dan juga oleh semua penghuni pulau es sebagai penyambutan terhadap lahirnya seorang putra raja yang akan menjadi pangeran mahkota. 7 tahun telah lewat semenjak Sin Leong berada di Pulau Es. Dipandang begitu saja, agaknya keadaan Pulau Es dan kerajaan kecilnya selama 7 tahun itu tidak terjadi perubahan sesuatu, para penghuninya masih hidup dengan tenang dan tentram penuh kedamaian seperti puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Raja Han Tiong tidak kalah bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan kecilnya sehingga para penghuni Pulau Es hidup bahagia, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya sedikit sekali. Namun sesungguhnya terjadi perubahan yang amat besar dan banyak. Quatlin yang kini menjadi permaisuri, diangkat secara resmi oleh Han Tiong sehingga kedudukan Liu Bue tergeser menjadi istri selir, bukan hanya menjadi wanita pertama yang paling tinggi tingkat kedudukannya, namun juga telah menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian hebat, hanya kalah oleh suaminya dan beberapa tokoh lain di Pulau Es. Namun, hasratnya untuk membalas dendam terhadap Pat Jiu Kaiong agaknya telah lenyap sama sekali. Dia kelihatan hidup bahagia tenggelam dalam belayan penuh kasih sayang dari suaminya dan melihat putranya yang kini telah berusia 6 tahun dan menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat biarpun tubuhnya agak kecil. Sebagai pangeran, tentu saja Buong digembleng oleh ayahnya sendiri sejak kanak-kanak. Sin Leong telah memperoleh kemajuan yang menakjubkan dan mengagumkan Han Tiong sendiri. Semua ilmu yang diajarkan oleh raja itu, sekali dilatih dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Tentu saja dalam waktu beberapa tahun dia telah jauh melampaui tingkat kepandaian sumoinya, dan setelah dia berusia 14 tahun, Sin Leong telah jauh meninggalkan tingkat sumoinya. Bukan hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi juga dalam ilmu sinkang dia maju pesat karena tanpa diperintah oleh suhunya, dengan tekun Sin Leong berlatih seorang diri di bawah hujan salju yang amat dingin sehingga dia dapat menampung intisari tenaga inkang yang amat hebat. Selain tekun mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh suhunya tanpa ada yang disembunyikan itu, Sin Leong juga rajin sekali membaca kitab-kitab yang banyak terdapat di dalam kamar perpustakaan istana. Dia dikenal oleh semua ahli sastra di Pulau Es dan mereka ini amat kagum dan suka kepada Sin Leong melihat ketekunan bocah ajaib ini. Tidak ada bosannya Sin Leong membaca kitab-kitab kuno dan setiap bertemu huruf baru yang tidak dikenalnya, dia mencatatnya untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli itu. Dengan cara demikian, biarpun tidak dibimbing langsung, namun Sin Leong telah dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata sehingga dia mampu membaca kitab-kitab yang paling kuno di dalam perpustakaan itu. Kitab kuno tidaklah seperti kitab biasa, karena selain huruf-hurufnya kuno, juga huruf-huruf itu mengandung arti yang amat mendalam. Karena inilah, maka kitab-kitab yang amat kuno di pulau itu jarang atau hampir tidak pernah dibaca orang. Han Tiong sendiri segan membaca kitab-kitab itu, karena selain sukar, juga isinya hanyalah sajak-sajak kuno yang dianggapnya tidak ada gunanya dan melelahkan otaknya. Namun semua kitab itu, dilalap, semua oleh Sin Leong. Bukan ini saja, namun anak ajaib ini dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sajak-sajak itu. Dia menemukan rangkaian ilmu silat sakti yang masih merupakan rangka terselubung di dalam huruf-huruf kuno yang sukar dimengerti itu, bahkan menemukan pula ilmu yang masih dirahasiakan oleh Han Tiong, ilmu yang selama ratusan tahun mengangkat nama Pulau Es, yaitu ilmu intisari dasar gerakan semua ilmu silat. Dengan ilmu ini yang sudah dikuasainya, maka Han Tiong dapat mengalahkan 7 orang tokoh sakti dengan jurus ilmu silat mereka sendiri ketika Han Tiong menolong Sin Long di Zheng Hawasian. Kini, secara tidak disengaja, bahkan di luar kesadaran Sin Leong sendiri, bocah ajaib ini telah menemukan ilmu itu, terselip, dan terselubung di antara sajak-sajak kuno yang kelihatannya tidak ada gunanya itu. Selain memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silat, juga selama berada di Pulau Es, Sin Leong memperoleh kesempatan memperdalam ilmunya mengenal daun dan tumbuhan obat dengan jalan menyelidikinya di pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Es.
Dia memang mendapat tugas untuk mencari bahan-bahan obat di pulau-pulau itu untuk kepentingan para penghuni Pulau Es, dan dalam kesempatan melaksanakan tugasnya ini, Sin Leong tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyelidiki lebih banyak lagi tetumbuhan dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan adanya Sin Leong di Pulau Es, banyaklah sudah penghuni yang terhindar dari bahaya penyakit, dan untuk ini, Han Tiong merasa berterima kasih sekali sehingga dia tidak segan-segan menurunkan ilmu pengobatan tusuk jarum kepada muridnya itu. Selain Sin Leong, tentu saja Swat Hong sebagai putri raja, juga memperoleh kemajuan pesat dan dalam usia 13 tahun itu dia telah memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Dengan demikian, hampir semua orang di Pulau Es memperoleh kemajuan masing-masing. Raja Han Tiong memperoleh kebahagiaan cinta kasih dalam diri Kuat Lin yang telah menjadi permaisurinya. Te Kuat Lin sendiri yang tadinya mengalami malapetaka yang dianggapnya lebih hebat daripada kematian sendiri, telah memperoleh banyak keuntungan, memperoleh cinta kasih yang mesra, kedudukan tinggi sekali, dan ilmu kepandaian yang amat hebat pula. Hanya seorang saja yang sama sekali tidak memperoleh kemajuan lahir maupun batin yaitu Liu Bue. Dia menderita makin hebat, terutama batinnya karena semenjak beberapa tahun ini, suaminya sama sekali tidak pernah lagi mendekatinya. Lenyaplah wataknya yang periang dan kini Liu Bue lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar, menyulam atau membaca kitab. Dia seolah-olah menjadi seorang pertapa dan biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu, masih tetap cantik manis dan pakaiannya selalu bersih, namun sesungguhnya hatinya terluka dan selalu meneteskan darah, batinnya terhimpit dan terbakar oleh rindu yang tak kunjung henti, kehausan akan belayan kasih sayang seorang pria yang tak pernah terpuaskan. Keadaan di dalam istana dengan adanya penderitaan Liu Bue, dengan adanya para anggota keluarga istana yang masih menaruh benci kepadanya dan tidak melihat kesempatan untuk menjatuhkan wanita ini karena Liu Bue selalu bersikap diam dan tidak memperlihatkan sesuatu, merupakan api dalam sekam yang setiap saat tentu akan berkobar atau meledak. Hal ini tidak saja dirasakan oleh semua anggota keluarga raja, bahkan dirasakan pula oleh Sin Leong dan Swat Hong. Seringkali Sin Leong kehilangan kejenakaan Swan Hong yang merupakan ciri khas darah ini. Kalau dia melihat darah itu termenung seorang diri, dia menarik nafas panjang dan sekali waktu dia menegur, Sumoy. Kenapa kau termenung dan wajahmu suram? Lihat, hari tidak sesuram wajahmu, sinar matahari mencairkan salju dengan cahaya yang keemasan. Swat Hong memandang pemuda itu dan menarik nafas panjang. Betapa aku tidak akan muram menyaksikan keadaan yang begini dingin di dalam istana, Su Heng. Ayah memang masih biasa dan baik kepadaku, juga ibu baik kepadaku. Akan tetapi antara ayah dan ibu seolah-olah terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Tidak pernah lagi aku menyaksikan keduanya beramah tamah dan bersenda gurau seperti dahulu lagi. Apakah karena ibu permaisuri? SSST, Sumoy. Kita tidak mempunyai hak untuk bicara mengenai orang-orang tua itu. Hal itu adalah urusan mereka sendiri. Aku mengerti, Su Heng. Akan tetapi aku melihat kedukaan hebat bersembunyi di balik senyum ibu kepadaku. Aku tahu betapa dia rindu kepada ayah, rindu yang membuatnya seperti gila. Hus. Aku tidak membohong, Su Heng. Seringkali aku mendengar ibuku mengigau memanggil nama ayah dan menangis dalam tidur. Ibu selalu gelisah kalau tidur dan biarpun dia hendak menyembunyikannya dariku, namun aku tahu betapa ibu menderita sengsara batin yang hebat, menderita rindu yang menghancurkan batinnya. Darah itu kelihatan berduka sekali, kemudian berkata lagi, Su Heng. Apa sih perlunya orang saling mencinta kalau akibatnya hanya mendatangkan rindu dan kecewa? Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.